dilaksanakan ya tadi, yaitu tentang laporan pertanggungjawaban MWJNU periode 2020-2025. Saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kami minta kepada Rois ya, Rois sama Ketua Tanfidiyah MWJNU Gambiran untuk ke depan. Nanti yang LPG cukup Pak Ketua mawon. Rois kasih. Monggo untuk LPG dikasih waktu berapa menit membacakan LPG? 5 menit aja. 5 menit nggih. Kami persilahkan kepada Pak Ketua Tanfidiyah Pak Ali Mustafa untuk menyampaikan LPG-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati pimpinan sidang ingkang kula tatimi Rois Suriah Majelis Fatwa Cabang Nahdlatul Ulama dan para peserta konferensi dari unsur Suriah dan Tanfidiyah. Baik, untuk memanfaatkan waktu secara efisien, dokumen pelaporan secara bundling sudah kita distribusi kepada Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semuanya. Maka di sini kami akan membacakan rangkuman beberapa item-item yang menjadi ringkasan dari apa yang sudah kita bundle. Di dalam beberapa tema tersebut kami ingin memulai secara random saja. Jadi yang pertama dalam bidang sarana prasarana tentu atau kita mulai dari apa yang kita sampaikan adalah apa-apa yang kita lakukan selama masa khidmat 5 tahun terakhir. Baik, kita mulai dari sarana prasarana kantor. Yang pertama adalah tempat yang kita tempati ini, tempat yang selalu dimanfaatkan oleh seluruh elemen Nahdlatul Ulama, tidak hanya NU tapi muslimat, fatayat, konco-konco Ansor, Ibnu, IBPNU, dan berbagai elemen masyarakat termasuk TK di sekitar dan beberapa kegiatan pokmas masyarakat. Bertempat di tempat ini kita laksanakan tanpa memberatkan panjenengan semuanya. Jadi kita laksanakan pengadaan ruang aula ini tanpa memberatkan jamaah. Jadi kami mengikhtiarinya secara mandiri dan alhasil tempat ini menjadi bermanfaat bagi kita sehingga hari ini kita tidak perlu sewa terop. Untuk itu sekali lagi ini bagian yang elemen penting sebelum nanti panjenengan mencermati hal-hal yang lain. Yang kedua, gandeng ya, jadi pentas kantor, kemudian pengatapan kantor, yang ini angkanya hampir mendekati 100 juta ya, dalam beberapa tahapan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengadaan kamar mandi dan MCK, kami pun juga tidak memberatkan panjenengan semua, karena saking kaulo merasa sangat berterima kasih atas kesediaan panjenengan Rois beserta Tanfidiyah untuk menjadi penjaga gawang di masing-masing wilayah. Adapun apa yang dijaga di dalam Nahdlatul Ulama itu sebenarnya hanya 3 hal. Yang pertama yang dijaga adalah akidah. Panjenengan sudah melaksanakan itu luar biasa, maka saya tidak kepengen membebani dengan harus ini, harus itu, harus urunan dan sebagainya. Tapi fasilitas itu sungguh-sungguh kita adakan. Jadi yang pertama tentang menjaga akidah. Ibaratnya penjaga gawang, kalau ada amalan-amalan amaliyah, grup-grup ya, yang bertentangan dengan amalan yang didakwahkan oleh Wali Songo, oleh para muharik Muassasatul Ulama, panjenengan hadir, aku loh penjaga wilayah, bisa diamankan. Gak mampu jenengan berkoordinasi dengan
MWC tidak mampu, maka bekerja sama dengan PC, selanjutnya sampai ke PBNU. Maka ini pentingnya satu garis komando. Itu terkait sarana prasarana yang besar-besar saja lah, biar tidak terlalu banyak waktu. Kemudian yang keempat, dilalah kersane ngalah badhe riyadin karena Nahdlatul Ulama ini saking matur nuwun terhadap para ranting dan sebagainya, itu pasti menjelang riyadin iku mesti ono sarunge. Tetapi karena beberapa waktu ada kondisi PJNO di Caretaker diperpanjang, kami pun juga masih tetap sungguh-sungguh tidak sampai kosong, karena bahasanya Pak Suntono itu yo kudunya sarunge lah, gak sarunge yo piye ya. Dilalai pawone ambruk. Pawon ini ambruk atapnya karena keropos. Menalan biaya kurang lebih berapa Pak Wol? Karena yang punya kantor yang menjaga, yang mengamankan itu Pak Wol, kira-kira aja hampir 3 jutaan. Oke, itu hal-hal yang besar, belum lagi untuk perawatan dan sebagainya. Terkait dengan sarana prasarana, kemudian memang masih jauh dari kondisi ideal yang jenengan harapkan, tetapi inilah sumber daya, keadaan, kemampuan yang bisa kita ikhtiari. Berikutnya terkait dengan beberapa kegiatan sosial, organisasi, dan keagamaan. Kegiatan sosial, organisasi, dan keagamaan tentu kita sudah tidak asing lagi, ada berbagai kegiatan santunan yatim, piatu, duafa, itu terangkai dengan kegiatan keekonomian. Oh, sarana prasarana tadi lupa ya. Ada tambahan bahwa kita dalam beberapa bulan terakhir mendapatkan hibah atau peminjaman mobil operasional yang masih kita rawat karena ada beberapa bagian-bagian yang perlu pemeliharaan. Dan ini tadi saya sudah ditagih oleh bagian Sarpras dari Pemda, 5 tahun waktu bayar ini Pak MWC, platnya sama pajaknya. Makanya urunan nggih. Makanya ojo sregep nyilih saiki sik dibenakne motore ya. Bahaya macet ya. Terus kemudian kita di bidang sosial, organisasi, keagamaan nyambung dengan kegiatan keekonomian. Alhamdulillah di antara 25 MWC sedikit yang memiliki BMT NO, tapi kita termasuk MWC yang terpilih berkesempatan untuk bisa mendirikan BMT NO walaupun gak pernah ditarik urunan. Betul apa betul? Ya. Enten apa betul BMT ini? Ada. Enak sing utang. Monggo, no, utang monggo. Insya Allah niku beda dengan KSP yang lain. Jadi sistemnya betul-betul didekatkan dengan sistem syariah, di mana panjenengan misalnya minjem itu tidak langsung kalau kita di bank yang lain misalnya jasanya itu kan dihitung boh, kita bayarnya misalnya jatuh temponya 25, kita bayar tanggal 2 itu kan dihitung utuh jasanya. Kalau tengkriku buatan harian misalnya 1 bulan itu 100.000 atau gambarnya tolong puluh dino misalnya sedino 10.000 kan 300.000 misalkan. Jenengan kok tanggal 2 pun bayar cicilannya, maka cukup 2 hari saja. Maka ini sebenarnya bagian ikhtiar yang panjenengan seringkali melihat itu kantor itu ngono itu biasa wong anyaran. Nggih. Kantor gak ono kegiatan niku jenengan tanglet Ibnu IPPN bendino negeri iki. Sampai pawone ambruk barang gak kroso nggih. Baik. Bidang keekonomian. Kemudian kegiatan BMT tentu ada kontribusi sosial. Tapi kalau kontribusi kas derek nate. Tapi kalau untuk kegiatan konferensi niki BMT NU niku nyumbang dengan cara bisa roe pengawas nih, saking ikhlasnya pengawas nih, kaki gak duwe Pak Wo ini termasuk pengawas. Iku sok ben riyo gak bayaran Pak Wo. Ya, wong 5 setahun 200 repis. Nah wingi riyo badhe bayaran ternyata pawone ambruk. Bekerja sama dengan BMT NU selama setahun kita bisa roh 200.000, padahal pekerjaannya koyok banker Pak. Setiap bulan, setiap 2 minggu tutup kas, ngecek apakah
anggunan itu valid napa mboten, bagaimana perjalanan cicilan-cicilan dari nasabah, apakah lancar atau tidak. Nek mboten lancar melok-melok disambati kalih pegawai, dan pegawai itu diantaranya adalah rekom dari kader-kader terbaiknya MWC Anu Gambiran. Yang pertama sebagai kepala BMT itu adalah putranya atau putrinya Pak Edi, mantan bendahara. Nah, kalau darah itu kan berdendam ya. Di antara komisionernya adalah ponaannya Mas Anang, Lukman. Pak Wo pernah juga istrinya, tapi karena lebih fokus ingin melayani Pak Wo jadi resign baru saja. Ditinggal gak uman dari Pak Wo. Niki bapak-bapak, mari kita melihat sesuatu itu dari banyak sisi. Ojo gawe kacamatane kotang, tak ketok. Nah. Oke, baik. Saya pernah ketika ini ambruk, saya kesini tuh ada warga di sini nih. Wah, ini gampang tak teleponnya si A beres nih. Saya sampaikan, monggo Pak, kantor ini miliknya semua orang. Ya, kalau memang ingin donasi gak usah pamit pulau, monggo ke Pak Wo bisa. Ternyata dinteni sampai meh riyo ora ono sing muni niku. Jadi ini situasi-situasi kita mengelola Nahdlatul Ulama. Pun 5 menit boten ya? Pun nggih, ngeten kula tambah sekedhik. Jadi untuk sosial organisasi keagamaan santunan yatim piatu diantaranya juga distribusi atau dana CSR dari BMTNU. Kemudian Harun Masaye, saya kira sudah biasa ya. Yang terakhir, yang berikutnya terkait rekomendasi. Orang yang hari ini ilfil terhadap kepengurusan MWCNU, menganggap tidak bekerja, saya diberi nilai 5. Sebagaimana saya ingat kontestasi Pilpres itu ya. Ada kan presiden kita itu dinilai 5. Saya alhamdulillah, karena Gus Bah itu begini, orang yang cium tangan di panjenengan hari itu di belakang itu ngolok-ngolok panjenengan. Saya jawab alhamdulillah, berarti saya bahwa ning ngarepku gak wani ning nggonku ramai. Terus kita ini enak jadi Gus Bah. Nek kita dirasani digunjing berarti dosane dikurangi. Berarti rahmate Gusti Allah panggah mudhun. Nek kita disenengi tiyang berarti kita niki angsal fadhole Gusti Allah, duduhne lek Gusti Allah ya welas sehingga sedaya makhluk juga welas kepada kita. Panggah penak. Jadi rekomendasi kepada kader-kader terbaik lembaga dan banom. Ada yang pengen sekolah di IAI Ibrahimi untuk mendapatkan beasiswa. Kita mengeluarkan beberapa rekomendasi termasuk dari ranting atau Tanfidiyah atau Suriah yang hari ini juga marah-marah dengan saya. Dan beliau juga minta rekom untuk menjadi penyuluh di KUA yang sekarang menjadi P3K. Kemudian di perguruan tinggi prodi favorit termasuk dari kedokteran, pertambangan, bekerja sama dengan PJNU, Satgas Wakaf, rekomendasi tentang pendamping desa PKH. Kira ini Mas Sulum mau gak? Jaluk PKH tak turuti, jaluk pengen jadi pegawai BM tuh kalau turuti, jaluk kepengen khidmat di NU derek tim harian kalau turuti, tapi ternyata hanya penasaran tok oleh Ronglan Garen. Okay. Pendirian BMTNU membutuhkan proses dan pendanaan. Kita beberapa kali ke Sumeneb untuk melakukan MOU, melakukan sosialisasi bagaimana sharing dan sebagainya. Apakah ada yang memberatkan? Apakah kita harus menyediakan dana awal dan sebagainya? Ternyata alhamdulillah tidak, bisa berdiri begitu saja mak betunduk koyo Bandung Bondowoso. BMTNU 6 ya, terkait dengan ketenaga profesionalitas sudah saya singgung dari berbagai unsur termasuk yang marah-marah dengan saya. Kejuaraan santri olimpiade, kita mengirim beberapa santri terkait dengan komite pagar nusa yang baru belum ada 2 minggu beliau datang ke rumah cium tangan bolak-balik, tapi sekarang menjadi orang yang paling marah dengan saya dengan alasan tidak ada alasan kecuali benci, kecuali kebencian, gak butuh keterangan. Nah ini kita kan gak bisa masa orang itu untuk senang pada kita, kan pilihan ya. Tapi saya juga punya pilihan, saya tetap memilih menjadi orang yang berusaha menampilkan khidmat yang terbaik. Berikutnya ada rekom pengkaderan NU, MKNU, PKPNU, Banom NU. Kalau kemarin PDPKP itu hanya
4 itu karena kebijakan dari PJNU, dan itu kita berikan kepada kader kita sendiri yang ada yang sehari-hari bersama saya di MWC. Beliau adalah sekjen, beliau adalah bendahara, beliau adalah wakil saya Kiai Imam Syafi'i, ya Haji Imam Syafi'i, dan adalah kader unsur dari ranting keloju pundut setunggal yang sehari-hari loyal aktif mendukung kegiatan-kegiatan kita. Berikutnya adalah hibah-hibah daerah termasuk mobil niku wau. Kula kinten niku mawon ingkang saged kula aturaken, ngapunten menawi kirang panjang lebar, kirang cetha, ngapunten. Yang jelas terima kasih atas nilai 5-nya. Terima kasih, mudah-mudahan itu menjadi modal yang sangat luar biasa kangge kita sedaya. Nanti siapapun yang terpilih akan melengkapinya menjadi 95% plus sehingga menjadi 100%. Dan kita berdoa mudah-mudahan hari ini betul-betul kita mikul dhuwur mendem jero, betul-betul kita bertanya kepada hati nurani, apakah perjuangan kita itu betul-betul li'ila'i kalimatillah, terlepas dari berbagai narasi yang kelihatannya masuk akal. Tetapi ayo sampean lihat saya, lihat Yai Huri, lihat para masyayikh, lihat hati nurani panjenengan, apakah betul panjenengan memperjuangkan kebenaran. Maka sekali lagi hari ini niat bener-bener bukan dandani NU, dandani MWC, tapi kita niat dandani awake dhewe. Karena kita tuh banyak dosa, banyak maksiat. Mohon maaf atas segala kekurangan, ngapunten atas nama pengurus MWC NU masa hikmat 2020-2025. Manakala jauh dari ekspektasi panjenengan. Tetapi kondisi masa hikmat kita kawula kalih Yai Huri ini kondisinya adalah sedang tidak normal. Hari ini kita diboikot oleh muslimat. Hari ini beberapa ranting kita itu lebih taat kepada unsur di luar struktural. Maka kalau jenengan nuntut kula untuk ini dan itu, ukurannya sebenarnya gampang. Istighosah Nahdiyah itu hadir mawon kados ngenten niki. Tok, tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Tanfidiyah MWC NU Gambiran, Pak Ali. Tadi sudah disampaikan LPG-nya. Selanjutnya saya persilahkan kepada forum untuk menanggapi atau langsung jenengan terima atau ditolak. Saya serahkan kepada forum. Silakan dari sini kalau ada. Monggo. Hah? Langsung diterima? Oke. Ya, terima kasih. Sidang pleno untuk LPG sudah selesai. Kami persilahkan kepada Romo Yai Huri sama Ketua Tanfidiyah untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih, Pak. Saya serahkan ke panitia, api diterusno nang pleno pilihan apa istirahat dhisik. Cek. Bapak-bapak peserta konferensi, demikian LPG dari Ketua Tanfidiyah dan dalam sidang dinyatakan diterima. Selanjutnya kita akan memasuki pleno keempat, yaitu sing putih ya. Sidang pemilihan Rais Suriah dan Ketua Tanfidiyah periode 2025-2023. Ini 2025 saya ralat, 2025-2030. Peserta bagaimana? Lanjut apa break? Lanjut. Baik, selanjutnya saya serahkan pimpinan sidang untuk pemilihan Rais Suriah dan Ketua Tanfidiyah periode 2025-2030 langsung ke Pak Aziz.
apa lah ngarani maraton. Benda mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno keempat tentang pemilihan Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah MWJNU Gambiran saya buka. Sebelum pelaksanaan pemilihan ahwa yang nanti berlanjut dengan Rois, kami minta untuk pengurus MWJNU periode 2020 periode 2025 untuk menyatakan demisioner terlebih dahulu. Monggo sedoyo pengurus teng ngajeng nggih sedoyo mawon. Mulai jajaran Rois kali Tanfid. Penting apa Pak? Wah, ada SK-nya mana? Nggih, monggo nggih pun. Enggak apa-apa, kuat berdiri ya. Monggo sedaya pengurus. Dari jajaran Rois mana? Oh ya, langsung Pak Ali, Ketua Pak Ali Mustafa, Pak Kasiono Mujibul Arifin, Ahmad Anwari, Imam Syafi'i, Imam Sanusi, Son Haji Supriyadi. Ketua, pundi? Monggo jajaran ketua. Lalu jajaran sekretaris ada Pak Toto Ikhwan SPD, Pak Sugianto, Pak Haji Samirin, Pak Khalid Iskandar, Pak Hari Prasetyo, dan Habib Mustafa. Jajaran sekretaris sambut. Jajaran bendahara Pak Edi Santoso, Ahmad Saifullah, Zainuddin, Slamet Budiono, Ahmad Soif, Samsul Hadi, Sulamidi, dan Haji Nano. Sambut. Monggo. Niki Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala atau pimpinan sidang, kepada jajaran Rois, jajaran Tanfidiyah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran, beserta sedoyo ranting, baik dalam posisi sebagai Suriah maupun sebagai Tanfidiyah. Selama 5 tahun hingga detik ini kami merasakan betul kegeraman panjenengan, kemarahan panjenengan, merasa gemes karena banyak kekurangan, banyak kesalahan, sehingga nilai 5 itu layak untuk kami. Untuk itu pada kesempatan kali ini, sebelum memasuki sidang pleno, izinkan kaulo mewakili seluruh jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambiran periode 2020-2025 sing sakjane ya wakeh. Nggih, sakjane wakeh. Sekali lagi menghaturkan terima kasih atas segala doa. Saya tetap yakin dan percaya walaupun di balik kegeraman jenengan estu ketika malam tetap mendoakan kita, mendoakan seluruh penghidmat Nahdlatul Ulama di ranah struktural ini estu agar diberikan hidayah, diberikan ilham untuk mendapatkan ide gagasan bagaimana mengelola MWJ ini dengan sungguh-sungguh, mengedepankan kepentingan kelembagaan, mengedepankan kepentingan kemaslahatan,
estu mendoakan tidak memanfaatkan jabatan khidmat sebagai suriah maupun tanfidiyah untuk kepentingan pribadi. Estu kami merasakan getaran-getaran doa itu, dan itu yang memimpin kami untuk terus mengikhtiari sebagaimana jargon dalam Nahdlatul Ulama itu kan, mengikhtiari darul mafasid muqaddamul al jalbil masalah. Itu betul-betul kita lakukan. Memang tidak ideal, karena ideal itu adalah hal yang hanya menang di angan-angan, sulit untuk diwujudkan, dan kami harus berbuat dengan sumber daya dukungan manusia, sumber daya dukungan dana, dan banyak hal kita harus berbuat. Bagaimana kantor ini memiliki tempat representasi sebagai pusat kegiatan, dan alhasil hari ini bisa kita manfaatkan. Pertama kalinya kita melaksanakan konferensi dengan memiliki ruang tersendiri tanpa menyewa. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tulus dari hati kami. Benar yang disampaikan oleh teman-teman, kalaupun berbeda jangan dianggap musuh. Sungguh kami tidak pernah menganggap yang berbeda itu adalah musuh. Justru itu yang membuat kita menjadi terasah, menjadi banyak sisi yang mungkin selama ini kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, tapi kritikan-kritikan itu sungguh kita rasakan. Tetapi sekali lagi kami tidak diam. Kami hakikatnya menjalankan khidmat itu dengan sungguh-sungguh, dengan sumber daya yang ada, dengan memanfaatkan skala prioritas. Apa yang bisa dilakukan? Hal-hal apa yang bisa diwujudkan? Dengan keterbatasan banyak hal tersebut, tentu sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, baik moral maupun spiritual. Mohon maaf dohiron wa batinan. Mudah-mudahan kita tetap, walaupun berbeda, walaupun seperti perkakas yang ada di rak lotak-lotak, tapi kita yakin kita tetap satu garis sanad, yaitu garis sanad bersanad kepada beliau Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari. Insyaallah. Untuk itu sekali lagi terima kasih, ngapunten dohiron wa batinan. Maka per jam ini, jamku enggak pakai pas ini, 16.25, saya selaku wakil dari seluruh jajaran atas nama jajaran MWCNU, pengurus MWCNU Gambiran Suriah Tanfidiyah Pulau Ali Mustafa MPD menyatakan per detik ini menyatakan demisioner. Alhamdulillah, bismillah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke. Izinkan kami untuk bermusafahah karena kita dalam berinteraksi selama 5 tahun karena ini demisioner, kami ingin berjabat tangan dengan pengurus yang ada di depan. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badrun alaina, fatafat minhul buduru mislakus nikma ra'aina, qadu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun